Welcome back guys. Kembali lagi sama gue Alvin. Ini di project 2252 Idiotic Way to Achieve UMR ya. Untuk minggu ini kita belum terlalu banyak pergerakan. Untuk goal pertama kita baru akan achieve harusnya di bulan depan. Dan untuk portofolio gue, ini kayaknya kita bakal ini ya, ganti jadi TLT dulu semuanya. Karena emang marketnya lagi downturn semua. Jadi untuk ngamanin kapital gue kayaknya gue akan taruh di TLT dulu. Gue nggak ada yang gue jual particularly dalam hal ini di sini gue nggak ada jual apa-apa. Kita masih nyantai aja. Untuk BTC sendiri gue untuk DCA-nya nanti gue split dua aja ya 50-50 nanti 50 langsung beli harga market yang 50 lagi paling nunggu dip kalau bisa dikasih sampai 70 ribuan. Jadi kalau angkanya udah 7 gue bakal beli. Jadi kalau di ya dekat-dekat sini lah ya 79 di sini gue bakal beli. Oke, untuk projectnya sendiri, ini kita lihat kondisinya itu kita lagi minus 3,16% atau 473%, 473 ribu itu besar banget. Ini kalian bisa lihat yang kita investasikan itu almost 15 juta tapi untuk market value holding kita saat ini cuma 14 juta 400 ribu. Itu penurunan terbesarnya karena JetQ ya. Itu karena saham-saham tech di US itu lagi turun semua. Jadi selain itu juga kita bisa lihat sebenarnya di Vici juga gue lumayan minusnya lumayan gede tapi posisinya sebenarnya juga nggak besar. Dan untuk Vici ini gue ada nambah guys. Jadi gue nambah 80 ribu atau 90 ribu gue lupa. Dan sisa duit di portofolio gue yang bisa untuk beli stok itu sisanya 90 ribu kalau nggak salah di aplikasi Nanovest-nya ya. Dan ini gue udah persiapin untuk kedepannya nanti kayaknya kita bakal beli SPYI. Dan ini tadi gue barusan ngebuat coba-coba buat ini grafik antara perbandingan portofolio gue ngelawan S&P dan ternyata untuk saat ini gue kalah guys. Jadi mendingan beli S&P aja sebenarnya kalau untuk saat ini ya. Tapi kalau gue lihat sebenarnya di tanggal waktu gue memulai. Jadi ini kita mulainya dari tanggal 8 nih. Dari tanggal gue mulai investasiin di ini. Nah, itu untuk di awal sebenarnya gue punya portofolio itu lumayan ini, lumayan ada di atas S&P beberapa lama lah nih ya. Almost sebulan gitu ya. Nah, tapi waktu turun karena yang turunnya tech stock, jadi holding gue lebih lebih ini lebih kena guys daripada S&P gitu. Nah, eh untuk itu tadi gue juga udah buat ini ya untuk performance tracker. Nah, ini kalian kalau ada yang mau ikutin rumusnya silakan aja. Ini kita cuma perlu naruh ini kenapa S&P SPY gue oh ini kita cuma perlu taruh nama nama holding yang kita ingin cari terus tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Jadi gue tanggal berakhirnya gue buat rumus today aja. Nah, ini otomatis ke bawah ini guys. Ini otomatis ke bawah nih. Ini dari rumus ini doang nih. Jadi gue buat di semuanya, terus kita buat holding kita berapa aja, SPYI gue belum masukin, belum ada, ini jadi nol nanti. Terus kita satuin semua datanya, kita kaliin, eh, jadi JAPQ dikali total share yang kita punya, kita dapat portfolio total value kita, baru kita normalize guys, supaya bisa dijadiin chart perbandingan, gitu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, S&P itu yang lagi turun betul-betul tech ya guys, Nvidia, apa Microsoft, Palantir itu lagi pada turun nih. Kemarin Apple juga udah lumayan naik tapi ya. Ini kemarin pada turun semua. Nah, tapi udah mulai recover lah. Nah, itu makanya gue juga hmm, masih lumayan pede untuk invest di SPY ya. Nah, tapi kemarin waktu gue lagi buka-buka Reddit, gue ketemu itu yang namanya QDTE guys. Jadi itu
cover call juga, yang menurut gue secara dividen itu gede banget ya. Jadi harganya itu di $33. Nah, tapi annual dividennya itu $12, yang mana itu berarti dividennya 37%. Dan setelah gue lihat-lihat secara eh, pembayaran dividennya itu mereka bayarnya ini guys, lumayan aktif guys. Jadi tiap tiap bulan bayarnya, tiap minggu guys bayarnya itu. Dan menurut gue ini lumayan menarik sebenarnya. Nah, tapi gue masih, kayaknya gue tetap masih akan SPI dulu. Mungkin kalau gue udah punya 4 atau 5 SPI, mungkin gue bakal switch ke QBTI guys. Karena ini lumayan menarik sih ya. Maksud gue kan, meskipun ini pasti ada risikonya, tapi kalau gue lihat juga secara chart gitu, ini not bad gitu. Kenapa? Ini memang turun, ini lumayan jauh lah turunnya. Tapi kita lihat dari bulan apa nih? Dari bulan Mei ini sebenarnya lumayan lumayan solid lah. Kalau selama dia bisa nahan area ini, menurut gua ini juga lumayan oke. Nah, ini juga kita udah bisa lihat udah mulai ada pantulan, tapi meskipun gue yakin kayaknya bakal turun ke sini sih di 30-an, 32. Tapi kalau kita nganggap ini udah bottom ya, nah, kita giniin aja. Berarti itu ada chance bisa naik berapa nih? 10%, 11%, 10 lah kita anggap. Itu lumayan banget sih sebenarnya. Nah, jadi QDT ini masuk ke dalam ini gua sih, pantauan gua. Terus juga ya masih biasa kayak REITs, ARCC, AGNC juga sebenarnya lumayan menarik, tapi eh, duitnya nggak ada ya guys ya. Jadi ya itu, gue masih akan tetap nambahin duit side job gue ke Vici untuk saat ini, dan duit dari salary paycheck gue itu dari nanti gue bakal tambahin di SPI dulu guys, untuk supaya bisa kita dapat 200.000 ya semoga, karena 100.000 harusnya udah lock dengan gue pegang tiga ini aja, harusnya di bulan Desember kita udah lock 100.000. Nah, semoga kita bisa dapat 200.000 di Januari, semoga. Karena eh, cara sih side job gue harusnya, gue nggak tahu dia kapan bayar lagi, tapi harusnya bisa lah di bulan Desember, harusnya gue udah dapat. Jadi ini nanti kita bakal nambah satu share, ini juga bakal nambah satu, ya lihat berapa ya, hmm, 16 juta ya, not bad lah ya menurut gue, dengan dividen yang 100.000. Nah, tapi ini annual ya. Tapi dividen SPI ternyata lebih gede ya. Gue kira ya, tapi ini sih gue udah feeling wajib lebih ini mirip-mirip. Tapi ternyata yieldnya juga lebih gede dari JEPQ. Nah, berarti not bad lah ya. SPI gue akan tetap di SPI. Ya paling itu doang sih sebenarnya update untuk portofolio gue. Gue cuma nambahin ini di Excelnya, nambahin performance tracker, dividen log juga masih belum ada gerak. Nanti ini masih, ini baru bakal serunya mungkin kita di bulan, di tahun 2026 kali ya, kalau projectnya masih jalan nih. Ini harusnya bakal seru di 2026 karena kita punya holding akan nambah kan, jadi juga semoga lebih aktif lah ininya, dividen-dividennya. Jadi gua ada kerjaan juga gitu, masa gue tiap minggu ngebuat jurnal kagak ada pergerakan, cuma buat slash doang yang nambah kan. Tapi kayak ya kita pelan-pelan ya, karena modalnya juga nggak terlalu besar, kita masih 15 juta, under 15 malah. Untuk dividen yield gue lumayan seneng nih, kita bakal ngelok di 8% lah ya, ini untuk si SPI ini, jadi pretty good. Tapi ini bukan rumus ya, bentar gue harus kayaknya, tapi ini harusnya udah ini sih, dividen yield SPI 11,92. Nah, berarti ya lumayan konservatif lah, 11,73, it's okay. Gue lihat juga angkanya lumayan make sense sih. Ya, jadi itu aja guys. Belum ada terlalu banyak perubahan. Cuma di DCA gua aja ini jadinya kayaknya dua-duanya gua taruh ke TLT aja. Jadi 50% ke TLT karena si Timothy lumayan ini ya, lumayan ngejual TLT nih. Jadi gua ya ikut aja lah ya. Karena I don't know more than him gitu.
ya kita ikutin aja. Kurs saat ini lagi turun. Kemarin waktu minggu lalu kalau nggak salah di 16.700, sekarang lagi 16.672. Semoga bisa turun dulu sebelum eh, nanti, semoga gue bisa beli US dulu ya, USD dulu, baru nanti kalau mau naik naik dah. Em, Mungkin itu dulu aja ya guys ya, nggak ada terlalu banyak perubahan. Oh, the winner untuk saat ini di ini gue, portofolio gue SCHD ya, by the way. SCHD itu kita cuma up 0,2, tapi ya, win, it's a win lah ya, meskipun ini lossnya 400.000, tapi ingat, itu belum loss selama kita belum cut. Nah, dan tujuan gua di project ini, semoga itu gua nggak perlu jual ataupun cut apapun gitu. Jadi tujuannya sebenarnya ya udah didiamin terus dapat dividennya aja. Jadi kita cuma purely mau dividennya doang gitu ya. Gila, kalau gue lihat sebenarnya ini masih panjang ya perjalanannya, tapi harusnya kita bakal bisa achieve ya. At least di tahun 2025 ini gue pengen achieve at least 200.000 lah ya. Harusnya bisa sih menurut gue tercapai. Nggak mungkin 200 ribunya bakal tercapai di Januari, tapi ya semoga kita udah bisa lock itu di Januari gitu ya. Tapi kalaupun enggak ya gue udah ini sih, udah lumayan proud juga karena 100.000 men, ya, it's a free money. 100.000 meskipun ya akan ada yang bilang ya itu tapi kan share price-nya turun ya, tapi ini to be fair menurut gue juga karena kondisi market kan. Jadi ya kayaknya itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, di centang tuh belnya. Terus itu aja. Bye bye.